Dan memang secara kondisi harus si ibu harus dapat asupan yang baik kan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Dan alhamdulillah baik. Bukan kekasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan. Ya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya, dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dia jalani. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, "Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting." Jadi tidak serta-merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita. Jadi saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan, tentu kita sudah konsultasi pada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi, kita juga was-was. Bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut saat itu. Karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja gitu. Tapi memang qadarullah kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB, tapi pada dasarnya namanya qadarullah kan Allah menitipkan toh kebobolan juga. Dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki, kita shock juga awalnya, aduh gimana sih amannya nih. Akhirnya kita konsultasiin ke dokter, dan ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman, asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat sejauh ini aman istri saya secara kesehatan. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran, dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini. Postingan Bang beratnya di take down Bang, mungkin nggak bisa. Ya nggak mau ini aja, nggak mau ngasih panggung aja buat akun itu. Bang berarti yang pasti minimal saya sudah mengedukasi orang bahwasanya poin yang penting yang kita highlight adalah kita sudah pasang IUD. Bahwasanya istri saya mampu, tidak selemah yang Anda pikir, istri saya masih kuat. Kita juga sudah, bahkan saya pun sudah memfasilitasi suster. Jadi istri saya tidak mengurus semuanya. Dan juga saya menyampaikan poin bahwa bukan cuma kita kok, banyak kok teman-teman kita di circle kita yang jedanya itu mepet gitu. Bahkan ada teman saya Adi Permana sama Kesha Ratuliu ya. Itu anaknya dia bahkan duluan loh. Anaknya 3, jedanya sangat mepet, tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi udah jangan nggak perlu terlalu overthinking gitu. Cukup doakan aja yang baik-baik buat keluarga kami. Toh kami yang paling tahu kondisi kami yang tahu kesiapan diri kami. Bang berarti udah stop di ketiga Bang. Membatasi kegiatan Lesti atau memang Lestinya sendiri? Atau Kirim almarhum Munir. Atau Lestinya sendiri yang memang mengeluarkan kegiatan? Kenapa? Lestinya sendiri mengeluarkan kegiatan karena anak ketiga anak atau memang seperti apa, atau ada larangan? Setelah lahiran kita recovery dulu, saya recovery dulu. Ya. Kalau saat mengandung, ya kadang-kadang ada bawaan hamil kan, ada orang yang memang bawaan hamilnya mager, ada orang yang bawaan hamilnya pengen beraktivitas, dan istri saya tergolong yang senang berkegiatan gitu. Makanya saya sebagai suami, ya udah kamu mau apa, tetap mau syuting, ya udah so kalau kamu mau syuting gak apa-apa, tetap jalankan. Terus lagi kamu ngukur diri, jangan sampai memaksakan diri. Jadi jangan sampai wah ini kadang-kadang ada orang yang pada sok tahu gitu, dia menyamakan diri dia sama orang lain gitu. Wah, asumsi dia tuh terlalu lebih cepat daripada pemahamannya dia gitu. Wah itu pasti capek, pasti lelah gitu. Tidak semua standar kamu tuh sama dengan standar orang lain gitu.
Bang, berarti Lesti sekarang bulan puasa stop puasa dulu karena sedang menyusui anak 3 ya Bang? Dan nanti akan membayar fidyah atau seperti apa? Iya pastilah. Karena kan seawaman saya Islam tidak mempersulit kan, dan memang secara kondisi harus si ibu harus dapat asupan yang baik kan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Dan alhamdulillah baik anak pertama, kedua, ketiga, istri saya semuanya lancar, ASI-nya, kolostrumnya juga, ASI kolostrumnya ASI pertama juga dapat. Bahkan saat ini Lesia pun akhirnya kembali lagi mendapatkan ASI. Ya udah Pak, dengan ASI lancar kan itu itu saya menganggapnya bahwa istri saya dalam kondisi yang happy gitu. Istri saya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Toh tidak perlu khawatir bakal capek segala macam. Suster juga masing-masing anak udah ada susternya. Tenang aja lah, kan bukan kalian juga yang gaji suster.